Baik, di sini untuk mengakses dashboard sebagai PJ Keswa dapat langsung mengklik tombol login, kemudian login dengan akun PJ Keswa masing-masing. Untuk akun PJ Keswa itu emailnya dimulai dengan PJ, kemudian masukkan kecamatan puskesmasnya, kemudian diikuti dengan sobatkeswa.com. Misalkan ini PJ Pahandut, jadi Puskesmas Pahandut. Kemudian kata sandinya nanti akan diberi oleh admin. Nah, setelah login akun untuk pertama kali, sebaiknya langsung mengganti password di menu profil. Nah, di sini. Jadi ketikkan kata sandi baru, kemudian konfirmasi, kemudian simpan agar akun kita tidak di login oleh orang lain. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu. SPK itu untuk kembali ke halaman awal. Kemudian data screening itu untuk melihat semua data screening yang masuk ke puskesmas kita. Kemudian setiap data screening itu dapat diedit, misalkan mengganti alamat, kemudian mengganti nama misalkan, atau mengganti tanggal lahir, nomor telepon, bisa. Kemudian di pertanyaan, ini adalah pertanyaan yang dijawab oleh pasien, termasuk pertanyaan DAS dan SRQ ini jadi satu. Kemudian untuk hasil SRQ dapat dilihat di sini di menu hasil SRQ. Kemudian obat-obatan dapat dilihat di sini. Kemudian perawatan dan asuhan keperawatan bisa diisi. Nah, untuk asuhan keperawatan mengisinya seperti ini. Jadi lampirkan, kemudian cari asuhan keperawatan, misalkan ansietas, kemudian lampirkan. Nah, sama seperti obat-obatan, lampirkan, kemudian pilih obatnya, kemudian pilih masukkan dosis dan waktu, dan lampirkan. Nah, untuk melihat data obat dan asuhan keperawatan yang ada dapat dilihat di menu ini. Data obat dapat dilihat indikasi dan efek samping, kemudian asuhan keperawatan. Untuk mendownload modul dapat dilakukan dengan mengklik ini, unduh modul. Nah, misalkan modul ansietas, nah seperti ini. Jadi setiap asuhan keperawatan ada modulnya sendiri-sendiri. Kemudian untuk data screening dapat diekspor dan diimport. Misalkan ini dapat diekspor dan import. Misalkan mengekspor yang ini dalam bentuk Excel. Nah, ada detail pribadinya, kemudian lokasi, waktu, pertanyaan SRQ, pertanyaan DAS, hasil SRQ, dan hasil DAS-nya. Itu sama seperti di halaman detail. Ini misalkan detail. Nah, sama seperti yang ada di sini. Jadi data yang ada di sini diubah ke bentuk Excel. Dapat pula mengekspornya itu beberapa data. Nah, beberapa data dapat diekspor secara langsung, namun hanya menampilkan data-data detail pribadi dan detail caregiver, tidak menampilkan data pertanyaan. Ini 1, 2, 3. Jadi data yang kita pilih tadi itu diekspor jadi satu Excel. Kemudian kita juga bisa membuatkan akun untuk pasien, untuk pengasuh. Setelah pasien mengisi screening, membuat screening dengan ini opsi buat akun. Nah, untuk nama dan email serta password itu sudah diisi. Untuk password defaultnya adalah password, kemudian email ini bisa kita edit manual, bisa juga kita
pakai yang sudah di-generate. Untuk email tidak boleh ada yang sama antara pengasuh satu dan pengasuh lainnya, jadi ada baiknya diberi angka di belakangnya seperti ini. Nah, jadi kita sudah membuatkan akun untuk si pasiennya, untuk pengasuhnya untuk bisa login. Setiap field juga, setiap datanya juga dapat diurutkan berdasarkan tanggal lahir, berdasarkan usia, dari besar ke kecil, kemudian berdasarkan nama caregiver, berdasarkan tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, untuk WhatsApp bisa langsung mengklik nomor teleponnya untuk ke WhatsApp. Nah, karena nomor teleponnya tidak ada, jadi tidak bisa. Kalau nomor teleponnya ada, maka dia akan mengarah ke chat WA. Nah, begitu. Untuk logout dapat keluar di sini logout. Boleh juga tidak logout agar tidak perlu login lagi nanti jika ingin mengakses dashboard. Sekian.